Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita memasuki persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu konsep persamaan dasar akuntansi. Konsepnya adalah bahwa harta itu harus sama atau seimbang dengan jumlah utang dan modal. Harta itu apa? Harta itu sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Utang itu adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Sedangkan modal itu kekayaan dari pemilik perusahaan. Nah, di sini ada konsep bahwa harta itu jumlahnya harus sama dengan utang plus modal. Penggolongan akun. Nah, di sini ada dua akun real dan akun nominal. Akun real itu terbagi tiga, harta, utang, dan modal. Harta itu terbagi lima, harta lancar, harta tetap, harta tak berwujud, investasi jangka panjang, harta lain-lain. Harta lancar adalah harta yang bisa atau dipakai itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Misalnya apa di situ? Kas ini uang tunai. Terus piutang, perlengkapan. Harta tetap adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contohnya peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, gedung, dan akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan ini pengurangnya, jadi penyusutan dari gedung dan dari peralatan. Harta tak berwujud. Harta tak berwujud itu termasuk di situ goodwill, hak paten, hak cipta. Nah, ini terangkan goodwill. Goodwill itu nama baik yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Investasi jangka panjang itu berupa saham dan obligasi. Terus harta lain-lain. Nah, harta lain-lain ini di situ seperti gedung yang dalam renovasi atau mesin-mesin yang tidak digunakan, atau kita memiliki tanah tapi tidak digunakan dalam proses kegiatan perusahaan. Utang terbagi dua, utang jangka pendek, utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu terbagi dua, utang lancar dan utang gaji. Utang jangka panjang itu utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Nah, Ibu menerangkan utang hipotek. Utang hipotek ini adalah utang jangka panjang yang waktunya lebih dari 1 tahun, yang jaminannya barang-barang tak bergerak. Misalnya tanah, rumah, itu sebagai jaminan. Modal. Nah, modal ini terdiri dari dua. Modal tuan siapa atau nyonya siapa, dengan prive. Prive ini pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Akun nominal. Akun nominal terbagi dua, pendapatan dan beban. Pendapatan terbagi dua, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang didapat perusahaan dalam proses kegiatan perusahaan. Misalnya di situ pendapatan usaha atau pendapatan sewa, bisa juga di situ. Terus pendapatan di luar usaha, contohnya pendapatan bunga. Artinya pendapatan yang didapat oleh perusahaan yang berasal dari di luar kegiatan utama perusahaan. Beban terbagi dua, beban usaha dengan beban di luar usaha. Beban usaha adalah beban yang dikeluarkan atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu yang untuk kegiatan utama perusahaan. Misalnya di situ beban gaji dan beban sewa. Terus beban di luar usaha adalah pengorbanan atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan di luar dari kegiatan utama perusahaan, misalnya beban bunga. Sekarang kode rekening. Nah, kode rekening ini manfaatnya bagi perusahaan untuk pembuatan buku besar dan pembuatan laporan keuangan. Jadi mempermudah kita untuk membuka aplikasi di komputer juga. Nah, ini yang Ibu akan terangkan itu kode rekening numerik. Numerik ini sesuai dengan kelompok, golongan, jenis. Untuk pertama itu kelompok harta.
harta ini yang tidak boleh diubah kode pertama ini. Jadi harta 1, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban. Itu kelompoknya. Terus untuk golongan tinggal melihat urutan dari yang dibagi oleh perusahaan. Jika ada di perusahaan. Tapi ada sebagian perusahaan yang tidak memiliki investasi jangka panjang. Ya, misalnya ini merupakan kode urutan pertama, harta lancar. Kedua, harta tetap. Ketiga, harta tak berwujud. Keempat, investasi jangka panjang. Kelima, harta lain-lain. Terus harta 1, harta lancar 1. Untuk urutan yang pertama, jenis yang pertama itu kas 1. Jadi berapa kode rekening kas? 1, 1, 1. Ini dia menunjukkan kelompok, ini dia menunjukkan dari golongannya, ini dari jenisnya. Ya. Begitu juga dengan harta lancar untuk yang piutang. Jadi 1, 1, 2. Pindah ke harta tetap. Harta tetap kodenya 2. Pertama peralatan. Ya. Jadi berapa kode peralatan? Tinggal ini urutan pertama. Jadi peralatan 1, 2, 1. Jadi 1, 2, 1. Oh, untuk akumulasi ini tergantung dengan perusahaan. Bisa melanjutkan kode rekening yang sudah ada maupun ditambah lagi kode berikutnya. Jadi akumulasi, penyusutan, peralatan. Ya, ini kan peralatan tadi 1, 2, 1. Nah, kalau tergantung dengan perusahaan, kalau dia melanjutkan artinya dia 1, 2, 2 atau 1, 2, 1 strip 1. Karena akumulasi akan mengurangi dari peralatan ini. Begitu juga gedung. Gedungnya terus akumulasinya ini seperti ini. Untuk harta tak berwujud goodwill 1 urutannya. Ya. Jadi berapa kode rekening goodwill? 1, 3, 1. Beralih ke utang. Utang kodenya 2. Berapa kode utang lancar? Ini 1, ini 2. Utang lancar 1. Jadi utang lancar kodenya ini ya 2, 2, 1, 1. Ini utang obligasi. Ini yang utang obligasi. Kode tadi 2, 2, 3 urutan ketiga. Jadi 2, 2, 3. Modal ini prefer ini 311 artinya prefernya 312. Begitu juga akun nominalnya pendapatan dan beban. Ini kode rekening ini bersifat fleksibel. Maksud fleksibel ini suatu perusahaan boleh mengubah, tapi tidak bisa mengubah yang kelompok ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini misalnya kas. Ini misalnya dia 100. Nah, itu bisa juga seperti itu. Itulah bersifat fleksibel.
Jadi tidak bisa mengubah kode yang sudah ada, yang sudah baku oleh perusahaan, yang sudah dikenal perusahaan. Ibu cukupkan itu saja, sampai di sini kita mengucapkan dengan hamdalah. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.